jawab saja pilihan ABCD ya. Pilihan ABCD nanti itu tidak usah dikirim, tetapi disimpan nanti di pertemuan tanggal 13. Saya akan tanya secara acak, ya, tulisan acak supaya kita ingin tahu apakah kalian perhatikan atau tidak. Ya. Juga nanti di sini ada tugas yang jangka panjang. Jangka panjang nanti dikumpulkannya nanti di sini setelah Lebaran. Ya, di sini. Ya, cukup. Tapi waktu cukup lama karena memang agak sulit, tapi nggak apa-apa. Jadi nanti kita langsung belajar tentang fotografer dan sampai UTS ya. Kira-kira sih 27 April kira-kira ya kalau lihat dari hitungan, tapi nggak tahu kepastiannya, kita tunggu aja pengumumannya dari kampus. Kalau sih tidak ada UTS ya berarti kita mundur kembali ke bawah. Ini bisa difleksibelkan. Ya, paham ya. Jadi saya akan masuk ke pertemuan yang ini, melima teori warna untuk fotografer. Oke, bisa dilihat di layar? Suara jelas ya. Kalau suara kecil atau robot, tolong diberitahu saya. Jelas, Kak. Ya, kita. Ini adalah materi tentang dasar tentang warna pada pencetakan dengan mesin fotografer. Jadi bukan dengan mesin-mesin yang lain ya. Nah, latar belakangnya begini, proses produksi dengan menggunakan mesin cetak fotografer membutuhkan operator mesin yang dapat mengoperasikan mesin. Kemudian juga membutuhkan operator petugas pembuat warna tinta atau color matching yang harus memiliki keterampilan memproduksi warna sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, jadi di dalam industri furniture packaging di Indonesia itu ada dua macam perusahaan. Satu yang seperti ini, jadi di dalam prosesnya dia mempekerjakan operator mesin untuk jalankan mesin dengan material-material yang akan dicetak. Juga di situ masuk seorang color matching man, orang yang membuatkan warna. Karena apa? Karena di fotografer itu tidak seperti offset, tidak baku seperti offset, cyan, magenta, yellow, black, nggak gitu. Karena setiap warna yang mungkin ada 10 silinder itu mungkin di tengah-tengahnya ada warna yang harus di-matching, dicampur dengan warna lain sehingga dapat warna yang diinginkan. Ya, jadi ini agak lain dengan offset. Jadi kadang-kadang sulit ya. Tetapi kelompok yang lain juga ada fotografer yang nggak mau repot ya dengan adanya color matching. Dia mengimplan itu, jadi pabrik tinta dipanggil, kemudian ditaruh di pabrik. Dialah yang membikinkan di lokasi ya. Dibikinkan satu kaleng, kemudian nanti dia oleh operator dituang ke setiap warna. Nah itu lain lagi tuh modelnya. Jarang yang begitu tapi ya. Kebanyakan sih mereka mempekerjakan operator mesin dan operator color matching. Ya. Ada 2 orang di situ yang berperan penting. Tetapi yang nomor atas itu operator mesin itu tidak satu. Biasanya dulu sebelum ada alat yang disebut register control itu jumlah operatornya sebanyak jumlah warna yang diproses. Jadi satu orang menjaga satu warna. Nah kalau ini karena sudah ada canggih ya, sudah ada alat register control, maka satu orang bisa mengawal 2 atau 3 warna secara bersamaan. Jadi lebih irit karyawan. Apalagi dengan ditambah adanya viscosity control automatic, maka itu akan terjadi proses pengenceran otomatis. Jadi tidak perlu lagi orang lari-lari untuk ambil tin solvent untuk diencerkan. Ya. Ini yang standar aja. Jadi satu orang operator dan satu orang operator pembuat warna tinta atau color matching man. Nah, apa itu warna? Ya, apakah itu warna? Ini adalah penjelasannya. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna atau berwarna putih, misalnya sinar matahari. Identitas warna ditentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Ya, contohnya identitas warna biru. Itu kalau diukur dengan alat itu memulai panjang gelombang 460 nanometer. Satuannya nano, sangat kecil sekali. Lebih kecil dari mikron. Ya, nanometer itu lebih kecil dari mikron. 1 senti, kemudian 10 mili. Nah, kemudian 1 mili itu ada 1000 mikron. Dan 1 mikron ada 1000 nanometer ya, kalau nggak salah ya. 1000 nanometer. Coba nanti dilihat di konversinya.
Jadi ini lebih kecil lagi dari mikron. Tidak terlihat oleh mata kita, tapi bisa terlihat pada warna-warna yang berwarna biru sampai merah. Ya, ada batasnya, yaitu biru pada panjang gelombang 460, merah pada gelombang panjang 700 nanometer. Di luar itu mata kita tidak bisa melihat, tetapi bisa merasakan mungkin panas atau apa gitu ya. Ada energi kerasa di badan kita. Tapi kita tidak bisa melihat dengan mata. Mata kita terbatas hanya di batas itu saja. 460 dengan sampai 700 nanometer. Cahaya adalah energi, ya, apapun itu. Bisa panas, ya, panasnya sangat menyengat atau tajam. Kadang-kadang juga kalau cahaya itu difokuskan dengan kaca pembesar, jadi titik akan terbakar kita punya kulitnya. Nah, kemudian berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 780 ya, kilometer satuan. Pada bidang ilmu fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Jadi yang di luar angka 380 dan 780 adalah yang tidak kasat mata. Nah, itu cahaya adalah partikel yang disebut foton. Ya. Betul sangat halus, kecil, tidak terlihat. Nah, jadi kalian harus pahami ini ya. Istilah tentang alat ukurnya yaitu dalam satuan nanometer ya. Satuan panjang cahaya nanometer. Hanya kilometer, meter, senti, mikro dan mikron ya. Jadi ini skala satuan panjang lebih pendek, kecil. Jadi kalau kita pelajari, kita lihat lagi di konversi ya, 1 nanometer adalah sama dengan 1.0 kali 10 pangkat 9 meter ya, atau 1/1 miliar meter. Kalau ditulis seperti itu ya, 1/1,9 ya, atau dituliskan 0,01 ya. Jadi ini sebagai pengetahuan saja, nanti pada saat kalian menghitung sudah paham, oh maksudnya begini ya, cahaya itu adalah satuan panjang yang terkecil sekali. Oke, ini silakan dilihat nanti di tabel konversi ya. Ini penjelasan tambahan saja, merupakan satuan panjang standar yang digunakan untuk mengukur panjang gelombang cahaya dan ultraviolet serta sinar gamma. Ya. Sinar gamma itu sinar yang untuk dari nuklir ya, dari tenaga atom, dia akan menghasilkan sinar gamma yang dapat mematikan bakteri justru ini. Ya, sinar gamma. Ultraviolet juga sama, tapi terbatas. Pada bakteri tertentu, ultraviolet akan mematikan. Jadi contohnya nanti di perusahaan industri kemasan ada satu bagian ruangan yang harus diradiasi dengan ultraviolet. Itu contohnya di kami adalah untuk mensterilkan kemasan air minum atau penutup air minum dari air minum dalam kemasan gelas ya. Mungkin bisa aqua, bisa apalah gitu ya, macam-macam. Jadi harus disterilkan dahulu dengan ultraviolet supaya bakteri yang ada di kemasan itu mati semua. Jadi pada saat buat dipakai menutup gelas, maka airnya tidak akan tercemar oleh bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Juga sinar gamma, ya. Hanya sinar gamma ini di kami tidak ada, tetapi ini adanya di badan tenaga atom, ya. Jadi bisa saja, misalnya alat di kita rusak, ininya rusak, kemasan kita bawa rollnya kita bawa ke batan yang di pasar Jumat atau di Serpong, ya, dibawa, kemudian di sana diradiasi supaya bakterinya mati. Tetapi radiasinya harus dalam kondisi terbungkus, tidak boleh dibuka. Jadi setelah terbungkus baru kita radiasi, maka dia akan steril dan aman untuk buat kemasan minuman atau makanan lain yang perlu sterilisasi, makanan daging atau apa gitu. Ya. Jadi itu maksudnya nanti akan ketemu dengan satuan nanometer. Berapa nanometer Bu? Kilo gray atau apa gitu ya. Nanti akan terjadi diskusi tentang angka-angkanya yang kita butuhkan. Oke, itu adalah tentang panjang gelombang. Nah ini kalau mau jelas gelombang seperti ini ya, kita mengikat tali ke suatu tiang, kemudian digoyangkan, maka inilah yang disebut dengan gelombang. Panjang satu gelombang ada dari sini ke sini. Jadi kalau disebut dengan gelombang 750 berarti dia sangat rapat, ya, sangat rapat ini, rapat. Nah ini ya terlihat di sini panjang itu untuk radio, TV. Gelombang TV dan radio itu atau inframerah itu maksud gelombang panjang. Kemudian sinar gamma itu gelombang sangat pendek, bahkan dia bisa menembus tembok. Nih sinar gamma itu. Ya kan? Jadi kalau kita taruh di ruangan ini, kemudian sinar gamma kita tembakkan dari sisi sebelah tembok, maka dia akan
dapat menembus tembok dan masuk membunuh bakteri yang ada di satu ruangan itu. Demikian ya. Jadi ini sudah jelas yang dimaksud dengan panjang gelombang itu seperti ini. Nah, yang bisa dilihat oleh mata kita yang di sini, yang di angka sekitar 700 sampai 400 nanometer. Ini saja mata kita bisa lihat. Di luar ini kita tidak bisa lihat. Ya, tidak bisa lihat ini. Tidak bisa lihat. Ini juga sama, ya. Saya gambarkan dengan warna, ya. Di sini hanya di daerah ini sajalah mata kita bisa lihat nih. Ini kalau diperbesar kayak sekian, ya. Mata kita bisa melihatnya ini. Di sini kita tidak bisa lihat warna. Ya. Kita di sini warna di antara 38 sampai 50. Ingat ya, ini jangan sampai lupa. Jadi ini area yang tidak terlihat. Oke. Ini juga sama, saya perbesar. Ya. Ini area atas tidak terlihat, di bawah tidak terlihat. Kemudian ini juga sama sebagai supaya memperjelas pengetahuan bahwa gelombang ini terlihat pendek ya. Kalau kosmis gamma itu pendek, kemudian ini gelombang panjang yang berwarna besar ya, gitu. Kita lihat malah pendek, kalau ini panjang ya. Jadi mata kita hanya di sini lah, hanya bisa lihat di sini, kita nggak lihat. Hanya bisa merasakan mungkin panas atau sakit di kulit kita. Oke, itu gambarannya. Nah, dari sini ada yang mau tanya tentang gelombang warna? Oke, ini teori cahaya. Belum ada, Pak. Ya, baik. Kalau gitu saya lanjutkan dengan teori warna. Yang di sini saya ambil dari teorinya Mr. Brewster. Siapa dia? Kita lihat. Ini adalah seorang ilmuwan yang mengukur atau memperkenalkan warna agar dapat diukur dengan alat ukur. Ya. Jadi dia menyederhanakan warna yang ada dalam alam menjadi 4 kelompok, yaitu primer, sekunder, tersier, dan netral. Itu aja. Ya. Supaya kita mudah menghitungnya. Teori ini dibuat berdasarkan hasil penguraian cahaya alami matahari dengan menggunakan bantuan kaca berbentuk prisma tadi, ya, dari segitiga. Cahaya matahari masuk dari kiri, kemudian di sini diurai yang kaca prisma, maka terurailah dia jadi pelangi ini, merah sampai ungu, ya. Pelangi-pelangi ada lagunya tuh ya. Terus kemudian teori ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1931, ya. Kelompok warna ini sering disusun dalam bentuk lingkaran warna Brewster. Ya, lingkaran warna Brewster ini mampu menjelaskan teori kontras warna atau komplementer. Ya, ini dia menerbitkan suatu teori warna yaitu dengan 4 tingkat ini ya. Primer, sekunder, tersier. Kita pernah belajar di sekolah kan 3 warna dasar. Ini dia. Ya, ini warna dasar yaitu primer, merah, kuning, biru. Ya. Itu warna tunggal, warna dasar ini. Merah, biru, kuning ya. Warna sekunder adalah gabungan dari primer dengan perbandingan 1:1. Misalnya kamu punya 1 kilo warna merah primer dan 1 kilo warna kuning primer. Ini dicampur rata gitu, maka akan dapat warna oranye seperti ini. Ini yang disebut dengan sekunder. Demikian juga kalau primer merah dicampur dengan primer biru, dapatnya di sini. Primer biru dengan primer kuning dicampur dapat warna hijau. Begitu ya. Jadi hijau itu di sini adalah hasil paduan 2 warna, primer biru dan primer kuning. Tetapi dalam raster silinder yang kemarin kita berikan juga mengikuti prinsip yang sama, ya kan? Ada bintik-bintik yang berwarna biru kecil dan bintik-bintik berwarna kuning. Dipadu di sini jadi raster biru kuning, maka kalau kita melihat dari jauh maka tampaknya menjadi hijau. Gitu ya. Jadi ada 2 metode, mau dicampur tintanya atau mau dibikin rasternya 2. Itu juga ya. Itu. Yang primer. Nah, yang dimaksud sekunder itu adalah hasil pencampuran warna primer dengan primer dengan warna sekunder. Ya. Primer dengan primer dicampur dapat warna sekunder ini. Primer dengan primer dapat warna ini. Ya. Yang tersier, yang T, kodenya T ini adalah gabungan dari primer tadi dengan warna sekunder. Primer dengan sekunder dapat tersier oranye tua ya, ini oranye muda. Kemudian ini dapat tersier, oranye muda lagi, juga hijau muda, itu dan seterusnya.
Jadi inilah yang dimaksud dengan teori Brewster tadi, memudahkan dengan cara ini. Awalnya lingkaran ada berapa nih? 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini berarti ada 12 warna yang menurut teori Brewster terjadi hasil pencampuran tadi, 1:1. Ya, 12 warna. Awalnya 3, kemudian masing-masing dicampur jadilah 12. Dan inilah yang waktu kita kecil-kecil kan dikasih pensil berwarna itu 12 biji yang standar gitu ya. Maksudnya warna-warna ini gitu. Termasuk putih mungkin, warna hitam. Ya, 12. Nah, tuh teori warna tersier seperti itu. Tadi primer dan sekunder, ini tersier. Ya. Nah, ini yang netral. Netral itu adalah gabungan dari ketiga warna tadi. Yang perbandingan 1:1:1. Biasanya dapat warna hitam seperti ini. Ya. Warna ini sering muncul sebagai penyeimbang di warna-warna kontras tadi. Ya. Biasanya hasilnya campuran yang tepat akan menunjukkan kepada warna kehitam. Campur aja sekilo, apa 10 kilo, aduk, dapatlah hitam. Boleh dicoba nanti kalau suatu saat ada yang sedang praktek di industri, silakan dieksperimenkan. Ya. Oke. Kemudian Brewster juga membagi warna tadi dalam 2 kelompok besar, yaitu warna panas dan warna dingin. Maksudnya warna panas itu adalah warna yang kita kasih garis kemudian dilihat dari sebelah kanan oleh warna yang terang merah ini ke arah warna hijau muda yang tadi setelah dicampur ya. Ini, jadi ini daerah area untuk warna-warna yang dia katakan panas. Kenapa? Dia terang terlihat. Nah, warna-warna yang dingin adalah di sebelah kirinya, yaitu kelompok dari warna yang hijau sampai ke warna yang ungu. Ya, jadi ini adalah pembagian warna secara kelompok besar, panas dan dingin. Jadi kalau kalian mendesain sesuatu ya, mengkombinasikanlah antara warna panas dan dingin ini menjadi satu desain yang harmonis ya, satu warna-warna yang indah gitu ya. Antara kapan kita mesti gambar dengan warna dingin atau kapan kita mesti warnain dengan warna yang panas. Itulah imajinasi dari seorang desainer ya. Oke. Di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin sudah pernah dapat ya dari dosen apa manajemen warna kali ya. Sudah pernah dikasih belum teori tentang ini manajemen warna? Kalau gelombang cahaya udah Pak, tapi yang bagian teori tadi lingkaran Brewster belum. Ya. Oke, ya mungkin sih nanti akan dapat juga. Jadi kalian dapat 2. Dosen mungkin dengan metode penyampaian yang berbeda mungkin ya nanti. Kalau saya di sini lebih fokuskan kepada jika kita ingin pindahkan di sini berapa. Oke, nah kemudian sekarang kita masuk ke materi bagaimana mengukur atau mengidentifikasi perbedaan warna. Perbedaan. Kenapa saya katakan satu perbedaan? Ya, karena begini, kalau saya dengan kalian melihat suatu warna merah misalnya, apa sih alat cocok untuk ukur warna? Masa timbangan? Nggak mungkin. Untuk mistar gitu, nggak mungkin. Jadi kita menggunakan mistar untuk mengukur panjang dan timbangan untuk ukur berat. Jadi kemudian apa alat untuk mengukur warna? Apakah merah tua, merah muda gitu kan? Apa sih alat ukurnya? Gitu. Nah, kemudian timbangan kedua adalah ini. Kita terbatas mata kita tadi di awal bahwa kita hanya bisa melihat dari sudut panjang gelombang 700 sampai 480 tadi ini. Kita suatu sebuah apel yang disinari oleh sinar putih yang terdiri dari ini kan putih kan dalamnya kalau kita urai ada banyak ya, ada ungu, ada merah, hijau dan segala macam. Kalau kita sinar sini ke sini, maka mata kita akan melihat warna merah. Karena yang warna lain diserap. Jadi yang merah yang muncul sini masuk ke mata kita. Kita akan berteriak, Pak, merah itu. Oke, ini merah ya. Merah ya, semua orang sedunia bilang ini merah atau red. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ternyata 4 orang aja udah bilang merahnya lain-lain tuh. Satu bilang merah nih di bapak hijau nih. Kemudian ini ibu-ibu ini bilang merah menyala. Bapak yang bawah bilang saya merah tajam. Waduh, tajam lagi merahnya. Jadi kita lihat kita bisa terluka bagaimana saya nggak ngerti lah. Ya. Kemudian ini merah cerah kata bapak satu ini. Jadi setiap individu akan mempunyai persepsi warna yang tidak sama, berbeda-beda.
Nah, inilah yang harus kita satukan di dalam standar. Supaya misalnya kalian bekerja di sebuah percetakan, ini nih Bapak inilah yang bilang baca, ini dia bagian operator printing. Terus customer-nya yang ini ibu di kanan, dia akan nyetak ya warna merah apa gini, kemudian dia akan bilang, nih Bu sudah saya buatkan merah cerah. Kata ibunya kan berteriak, bukan ini mah merah menyala Pak, bukan merah cerah, kayaknya mereka debat kan, ini nggak habis-habisnya. Makanya harus ada alat ukur yang valid. Apakah alat ukur untuk mengukur penetrasi warna tersebut? Nah, ini seperti ini contoh alatnya ya. Mungkin di kampus sudah ada, mungkin. Ya, saya belum jarang lihat ya. Di lab atau di bengkel mungkin ada ya. Jadi silakan nanti dipraktekkan saja alat ukur ini. Ini yang dipakai untuk mengukur warna. Biru sebiru apa, ya merah semerah apa gitu ya. Dalam satuan LHB ya. Brightness, tumbuh terang gelapnya. A itu sumbu dari warna hijau, warna merah ke hijau, kemudian sumbu B adalah dari warna kuning, biru ke kuning. Itu disebut dengan koordinat. Jadi kita mengukur dengan cara koordinat. Sebelum kita bicara dengan warna koordinat, kita lihat dulu dasarnya ukurannya apa ya secara internasional. Kenapa saya katakan demikian? Internasional harus mempunyai standar yang baku dan seragam. Ya, sama. Kalian bilang merah di Indonesia sama dengan merah di India atau di Amerika, merahnya berukuran berapa gitu. LAB-nya berapa? Nah, itu harus pasti secara internasional supaya kalau kalian dapat order dari luar negeri itu sama-sama memegang satu standar ya. Standar warna, bisa merah, bisa kuning, bisa hijau. Nah, ini seperti biasa saya katakan di dunia ini ada organisasi ISO ya. ISO adalah singkatan dari International Organisasi untuk Standarisasi. Ini ISO atau Organisasi Standar Internasional, suatu asosiasi global ya dunia yang terdiri dari badan-badan standarisasi nasional yang beranggotakan tidak lebih kurang 180 negara ya, tapi dia bukan organisasi pemerintah, dia organisasi swasta ya yang baru berkumpul. Jadi pemerintah mau ganti rezim, ganti presiden, ganti raja itu tetap ini akan kerja secara mandiri di luar politik ya. Jadi ini betul-betul ilmuwan semua. Dapatlah dia satu nanti angka-angka untuk warna berapa ya. Sebagai contoh, di dunia itu warna hitam kalau nggak salah dikasih nomor 93 nih kodenya. Di Pantone juga, di buku Pantone 93. Contoh aja. Jadi misi daripada ISO tersebut adalah untuk mendukung standarisasi ya. Supaya bikin kerjasama internasional, supaya kalau pada saat kalian mencetak juga disepakati oleh negara lain, warna merah begini gitu ya. Inilah maksudnya dari kegiatan-kegiatannya ISO adalah untuk kesepakatan internasional. Ya. Nah, kemudian ini ada contoh kasus sedikit ya tentang standar warna. Ada sebuah percetakan di situ jadi perdebatan antara manajer produksi dengan manajer quality control QC tentang LAB daripada suatu warna. Nah di LAB ini ada dua standar ISO, yaitu nomor 2846 dan ISO nomor 12647. Yang mana yang kita tepat gunakan? Nah, lembaga ini sudah menentukan ya, yang nomor 2846 itu untuk apa dan 12647 untuk apa, itu mereka sudah rapat, sudah diskusi, ya, sudah eksperimen, ya. Dapatlah kesepakatan seperti ini ya. ISO 2846 itu adalah standar internasional untuk warna dan nilai transparansi tinta proses. Tintanya, bukan hasil cetak. Kalau hasil cetak yang ini. Sengaja dibedakan karena apa? Berbeda kondisi. Ya. Kalau tinta proses itu bendanya berbentuk cair. Kecuali offset ya, offset mungkin kental ya. Tapi itu kan sudah mendekati ke cair ya, offset. Atau flexo. Nah, kalau lotografur itu bentuknya cair. Ya, cair dengan kekentalannya sekitar 30 atau 40 sangkap ya, detik sangkap. Nah, inilah makanya diperlukan dua angka ini. Jadi ISO nomor berapa? 2846 untuk ini. ISO nomor 12647 untuk hasil proses cetak. Nah, ini kalau dibikin tabel begini ya. Jadi angka 2846 itu adalah angka untuk menstandarisasi warna ya.
1, 2, 3, 4 itu adalah seri berapa? Seri ke-1, ke-2, atau ke-3 ya. Terbitan ke-1, atau ke-2, atau ke-3 gitu. Ya. Nah, kemudian ini adalah mungkin tahunnya ya atau apa ya. Sorry, ini revisi ya, revisi 3. Ini revisi maksudnya. Revisi ke-1, revisi ke-2. Nah, di sini ternyata kita gunakan 2846 yaitu warna dan nilai transparansi tinta. Ya. Ini untuk fotografur penerbitan. Jadi tinta yang digunakan untuk fotografur penerbitan. Tetapi bukan untuk fotografur kemasan. Nah, karena untuk fotografur kemasan belum ada, maka ini boleh digunakan juga sementara ya sampai terbit peraturan baru. Itu. Jadi ini adalah teknologi grafika warna dan transparansi dari tinta proses cetak tempat warna bagian cetak dalam fotografur untuk penerbitan. Kita akan dibaca di bukunya nanti kalau mungkin kalian dapat ya. Bisa nomor sekian. Bagian 3 dikatakan cetak dalam. Ya, ini yang kita akan gunakan. Yang lain-lain hanya penjelasan tambahan saja ya. Ini untuk teknologi untuk warna untuk cetak saring, ya kan? Untuk screen printing atau sablon. Ini untuk flexo. Jadi kalau kalian nanti ketemu dosen flexo, ini yang dipakai, bukan yang ini. Kalau saya dosen rotografur pakai yang ini, bukan ini gitu ya. Coba nanti kalian boleh diskusi dengan dosen flexo ya, dibandingkan. Jadi ini judulnya, ini nomor saja ya. Lalu ini juga yang lain ya, nomor 2647. Nah, tadi kan debatnya kan itu. Nah, 2846 atau 2647 buatnya ya. Nah, makanya kita lihat di sini. 2647 itu fungsi 1 itu menunjukkan untuk metode pengukuran. Jadi cara mengukurnya bagaimana, alatnya apa, panjang lubang berapa tadi, panjang lubang berapa, itu harus mengacu pada sini. Kemudian 12647 perbaikan yang kedua atau fungsi 2 dia untuk proses cetak data offset. Ya, untuk offset. 12647 2 tahun 2004 amandemen 1 dikatakan untuk proses cetak data offset perubahan ke-1. Ini kan ada kode AMD itu amandemen maksudnya ya, amandemen ke-1 perubahan ke-1. Lalu 147 revisi ketiga itu dibilang ada tambahan yaitu proses cetak data offset di atas kertas koran dengan sistem dingin. Dingin itu bagaimana saya juga nggak ngerti ya, karena ini mungkin dari offset ada sistem pendinginan. Ya. Lalu 12647 revisi 4 tahun 2005 dikeluarkan itu untuk penerbitan cetak dalam nih. Nah ini yang kuning ini kita pakai juga sebagai untuk hasil cetaknya. Paham ya? Jadi yang tadi adalah untuk tintanya, ini untuk hasil cetak. Jadi fokus saja ke yang warna kuning tadi ini ya. Ini untuk tinta fotografur ya dengan standar ini. Kemudian yang kuning yang lain adalah untuk hasil cetak dengan mesin fotografur. Yang lain-lain ya untuk pengetahuan aja buat bahan. Ya. Ini standar mana internasional. Oke, ini juga sama. Ini untuk kalau flexo pakai ini ya untuk kontrol proses. Kemudian ini untuk titik rasternya cetak berapa, sudutnya berapa, seperti yang kemarin saya tunjukin di video ya. Di tentang silinder kan ada sudut kedalaman segala macam, itu menggunakan metode ini. Bisa nomor sekian, lihat bukunya, baca ini. Terus uji cetak langsung dan data digital, ini untuk cetak digital ya, bukan silinder. Oke. Jadi kesimpulannya ya, kedua standar itu memang berkaitan, tetapi penggunaan bentuknya berbeda. Ini berkaitan nih. 2846 itu untuk industri manufaktur tinta cetak, ada bagian penerimaan tinta cetak. Ya. 12647 itu digunakan untuk proses percetakannya di mesin fotografur. Ya, tapi dengan tinta proses yang digunakan sudah memenuhi kriteria 2846 dulu. Baru ini digunakan berlaku. Kalau ini nggak sesuai dengan ini nggak boleh dipakai di sini. Gitu. Ya, jadi 2846 dipatuhi dulu, diikuti dulu prosedurnya, baru boleh itu standar yang ini. Jadi kontrol parameter kontrolnya lebih mudah diatasi. Oke.
ada pertanyaan di sini. Ini mengenai standar-standar ya, nomor ISO-nya. Tolong diperhatikan. Ini yang dipakai ya, kita ya. Pak Tiga ini bahasa Inggrisnya tadi saya terjemahkan, ini bahasa Inggris. Publikasi untuk graphic printing. Jadi ini untuk flexible packaging kita gunakan ini sementara karena belum ada yang khusus. Oke, sekarang kita masuk, kalau nggak ada yang bertanya, saya masuk ke perbedaan warna. Apa itu perbedaan warna? Perbedaan warna dapat didefinisikan sebagai perbandingan numerik antara warna sampel dengan warna standar. Warna sampel dengan warna standar. Hal ini menunjukkan perbedaan koordinat. Ya, tadi ada saya bilang sumbu A, sumbu B, dan sumbu L. L itu atas bawah. Perhitungan ini menunjukkan perbedaan antara dua warna untuk mengidentifikasi ini konsistensi. Apakah warna yang kita lihat itu konsisten nggak? Berubah warna jadi muda atau jadi tua? Dan untuk membantu pengguna mengontrol warna produk mereka secara lebih efektif. Itu maksudnya perbedaan warna ya. Untuk memulai, warna sampel dan warna standar harus diukur dan diperhatikan untuk nilai pengukurannya. Berapa LAB-nya. Ya. Perbedaan warna antara sampel dengan standar dihitung menggunakan nilai kolorimetri yang dihasilkan dari alat yang kalian pegang tadi. Yang di kampus tadi mungkin ada ya. Kita lihat berapa LAB. Itu disebut dengan nilai kolorimetrinya. Kemudian mengidentifikasi perbedaan warna menggunakan LAB koordinat tadi, ya kan? Yang sumbu A, sumbu B, dan sumbu L. Lalu ini ditetapkan oleh Komisi Internasional, ya, dengan ruang warna atau LAB tadi dimodelkan setelah teori warna lainnya yang menyatakan bahwa dua warna tidak bisa merah hijau pada waktu yang sama atau kuning dan biru pada waktu yang bersamaan. Pasti ada jarak. Gitu. Nah, jarak itu diatur dengan skala-skala, ya. L sekian, A sekian, B sekian, gitu ya. Nanti ada angkanya. Nah, ini satu bagi contoh. Sumbu L menunjukkan koordinat dari gelap ke terang. Nih, ya. Sumbu L dari gelap ke terang. Oke. Sumbu A dari hijau ke merah. Sumbu B dari biru ke kuning. Ya, ini sumbu dari koordinat tadi. Nah, ketiganya bisa positif, bisa negatif. Oke, perhatikan. Nah, ini kalau sumbunya positif, berarti dia dari skalanya ke kanan. Sumbu A positif berarti ke sini. Sumbu A negatif berarti ke sini. Sumbu B positif ke sana, kanan. Sumbu B negatif ke kiri, sini. Kasih arrow. Sumbu L kalau positif ke atas, ke bawah. Ya, gitu. Kemudian nanti dari dua warna yang dibandingkan itu masing-masing punya sumbu yang berbeda kan. Warna A, LAB-nya sekian, warna B, LAB sekian. Maka kita cari perbedaannya yang disebut dengan delta E. Dan angka delta E tersebut harus selalu positif. Nggak mungkin negatif. Ya, nggak mungkin minus. Ya, positif. Nah, E itu apa? E itu adalah singkatan dari kata dalam bahasa Jerman berarti Empfindung, yang berarti sensasi bagaimana mata kita melihat, ya, perbedaan warna itu. Nah, kemudian untuk mencari delta E itu kita gunakan mus, ya. Kita lihat rumusnya seperti apa. Jadi udah paham ya. Jadi sumbu L yang ini, sumbu A yang hijau ke merah, sumbu B yang biru atau ungu kepada kuning. Ini saya pertegas dengan menghilangkan lingkaran tadi ya, sama saja ini gambar. Bisa lebih jelas. Nah, kemudian kita kembali ke laptop, kembali ke laptop, kembali ke standar internasional tadi. Nah, ini standarnya. Menurut standar 2846, karena ini tinta ya, maka cyan, magenta, yellow, black diukur, maka akan dapatlah warna ini. Untuk kuning dikatakan oleh dia diukur L-nya harus 90, A-nya minus 1, B-nya 100. 0, ya kan? Magenta yang ini diukur dia 51, 78, 8. Ini, ya. Jadi magenta ada di sini posisinya. Jadi di atas ya. Lalu
cyan 50, L-nya, level terangnya 50, kemudian minus 31, dan B-nya minus 50. Hitam 14, minus 1 dan 2. Ini masuk ke standar ISO. Namanya ini. Jadi kalau kita lihat nanti, seperti ini ya. Nah ini, yellow. Yellow di sini tadi dikatakan misalnya kita ada satu yellow, 91, 5, dan 95. Maka posisinya adalah seperti ini. L91 berarti dia ke atas, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 91 misalnya ya. Jadi misalnya, kalau diskalakan dengan mesin seperti itu. Kemudian A-nya minus 5, berarti ke kiri, bukan ke kanan. Ya, ke kiri. Minus 5, dan ininya B-nya 95, berarti ke horizontal. Kanan sana. Nah, dari titik-titik yang ditemukan ini, ditarik garis lurus. Ini tarik garis lurus, terus ke atas, titik ini tarik ke atas, maka disinilah posisi nilai yellow. LAB-nya dengan 1, dan 5, dan 5. Ini posisinya. Kalau warna apa tuh magenta ini lain. Dia ternyata 52, 71, dan 1. Maka gambarnya menjadi begini. Nah, ini dia magenta. Ya. Kuning yang atas, magenta yang itu. Nah, yang cyan bagaimana? Cyan ternyata 58, 038. Berarti yang ini, cyan. Oke, 3 warna ya. Yellow, magenta, cyan. Oke, yellow, magenta, cyan. Oke, nah. Kemudian standar ini menyatakan, ya, itu menyatakan bahwa jika LAB-nya di kuning itu berkisar di 5, maka itu masih dikatakan warnanya kuning. Paham ya? Jadi kalau ini mungkin nanti kalian mencetak warnanya kuning ada di sini, titiknya nih. Oke, 90 sekian atau berapa, atau di sekitar sini ya. Sini di atas, di samping, ke sana, ke sini. Jaraknya itu delta E-nya adalah 5, maka itu masih masuk dalam kelompok kuning. Ya. Magenta, kalau delta E-nya dinyatakan 6, maka disebut masih magenta. Dan ini masih cyan, begitu. Kata standar ini. Dan menurut standar ini, ya, berdasarkan penelitian, kalaupun terjadi perbedaan 5 atau 6 tadi yang disebut di sini, untuk kuning, untuk merah, atau untuk biru, itu mata kita masih tidak bisa membedakan. Mata kita tidak bisa membedakan. Ya. Jadi kalau di luar daripada standar tadi, ini mata kita katanya masih bisa baru kelihatan bedanya gitu ya. Merahnya ketuaan, kuningnya kemudaan, misalnya gitu. Jadi standar ini adalah hasil penelitian rame-rame orang-orang ahli itu. Ya, boleh sekalian dicoba ya, di eksperimen sendiri di kampus. Kalau tintanya ada atau bengkel ada alatnya, silahkan latihan. Kalau mau di pabrik ya bisa, ada alatnya kami ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini untuk standar ya. Nah, baru nanti kita berkecimpung di hal yang lain. Misalnya mungkin di sini ada warna yang muncul di sini di bawah nih. Biru tua, merah muda, merah tua. Merah muda ke atas. Kalau kuning muda di sini lah. Kuning muda, kuning tua dari bawah. Nih, 3 ini aja kita. Pada dasar 3 nanti kita akan berkembang menjadi lebih detail. Hitam tuh di bawah ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya tentang LAB? Belum ada, Pak. Ya, mungkin sudah pernah dapat pelajaran yang dari SMK grafika, mungkin sudah pernah tahu. Nah, tolong bantu kawan-kawannya dikasih penjelasan. Oke, sekarang ini ada tugas yang harus diselesaikan untuk minggu depan. Ya. Itu ada tugas A dan tugas B. Tugas A menghitung perbedaan warna, tugas B membuat pemisahan warna. Nah, ini sesuatu yang berbeda ya. Ingat, menghitung perbedaan warna tadi. Ya, yang A. Kalau yang B membuat pemisahan warna. Ini nanti kita bahas belakangan. Sekarang kita masuk ke yang soal tugas A dulu. Ya, A itu adalah menghitung perbedaan warna. Nah, ini soal tugas menghitung perbedaan warna. Kita harus gunakan rumus delta E sama dengan akar dari L1 atau likeness 2. Kurangi likeness 1, dalam kurung pangkat 2, ditambah selisih dari sumbu A tadi ya, A sampel, A2 dengan A1 pangkat 2, ditambah B
sumbu B tadi dikurangi sumbu B1 ya, pangkat 2. Nah, itu jumlah, kemudian di akar akan dapatlah satu hasil yang disebut dengan delta E, dan hasilnya harus positif. Ya, tuh. So, tugasnya menggunakan rumus ini, ya. Lalu soalnya seperti ini. Soal nomor A1. Nah, ini ada 2 hasil cetakan. Yang satu maunya customer begini, ya. Customer yang kita layani maunya begini, tapi yang hasil mana kita begini. Ya, mata kita bisa ngelihat ini memang agak sulit ya kalau pakai komputer untuk mengambil selisih delta 5 atau 32 itu sulit sekali. Jadi ini saya gambarkan sedikit agak kontras supaya kelihatan perbedaannya aja. Ya, ini sebagai animasi aja ya. Nah, pokoknya kesal begini, tapi yang kamu cetak begini. Berapa sih perbedaannya ini? Nih, tolong dihitung. Ya, kalau menggunakan rumus tadi. Ya, hitunglah, tolong. Ya. Jadi yang standarnya ini dia minta customer, tetapi kamu mencetak hasilnya seperti ini. Setelah diukur, ternyata LAB-nya di 58, minus 0,6 dan minus 18. Kalau yang dimau customer ini 58, 0, minus 0,1 dan minus 21,8 B-nya. Ini kan ada beda nih. Nah, tolong dihitung. Ya. Nggak usah dikirim, simpan saja, nanti akan saya tanya di minggu depan kepada orang-orang atau mahasiswa yang saya tunjuk nanti pada saat pertemuan. Ya, ini jawab sendiri aja, nggak usah dikirim. Soal nomor A1. Dan berikutnya soal nomor A2. Nah, A2 juga sama, ya, tapi bendanya yang diukur lain. Ini adalah apel. Apel warna merah, ini apel juga warna merah. Ini ada beda warna. Setelah diukur dengan alat ini, maka apel warna merah yang satu ini L-nya 43, A-nya sumbu A-nya 47, sumbu B-nya 14, 12. Yang ini L-nya 47, A-nya 44, B-nya 15. Beda ya? Nah, sekarang hitung perbedaannya. Berapa? Itulah soal nomor A2. A1 tadi bidang datar, dicek. Yang ini bidang 3 dimensi, ya, diukur. Nah, sekarang yang A3 nanti dulu, ya, kita lihat dulu seseorang sedang mengukur. Nah, ini salah satu operator kalamating kami sedang mengukur, ya, perbedaan warna dengan alat spektrofotometer. Ini alatnya seperti ini. Nah, dia sedang bandingkan antara standar dengan yang dihasilkan dia. Lihat di sini ya. Kalau dengan alat ini kita lebih enak. Nggak usah dihitung pakai rumus, langsung muncul angka tuh. Jadi perbedaan antara ini standar dengan yang kita buat ternyata 1,6. Masih masuk kalau kita saat kontrak mengatakan delta E-nya 2. Berarti ini boleh jalan terus printingnya. Tapi kalau delta E-nya disepakatan kontrak mengatakan delta E saya mintanya 0,5 Pak. Berarti ini reject. Tidak bisa dipakai. Jadi tolong diperbaiki dulu. Ya. Nah, tuh. Ini hasilnya. Setelah diukur. Dia pakai layar monitor supaya jelas oleh mata kita. Dan ini alat sensornya. Nah, pada saat mengukur pun harus ada cara yang benar. Yaitu kalau kalian ukur di daerah sini, ya, maka sampelnya yang satu juga harus di tempat yang sama, jangan di tempat yang berbeda. Kalau kalian ukur kuning di atas kepala ibu-ibu ini, maka di sampel yang tadi juga harus di kepalanya ibu-ibu tadi. Jangan pindah-pindah. Tak boleh. Ya. Tuh, cara menggunakan alat tersebut seperti itu. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat satu agak lagi. Nah, ini adalah satu foto, ya, seorang yang akan kita analisa. Nanti masuk ke dalam soal nomor A3. Perhatikan foto sebelah kanan tadi ya. Untuk mencetak agar menghasilkan gambar tersebut, maka membutuhkan berapa warna dan silinder autografurnya. Bila material cetak tersebut dicetak di atas, di bawah plastik transparan. Ya, dicetakkan di bahan plastik transparan. Coba tolong dijawab, apakah jawabannya A, B, C, atau D? Dia perlu warna 4, 5, atau 6, atau 7 warna? Ya. Menurut pengetahuan kalian, boleh tanya kemana-mana silakan, tapi menurut apa yang kalian ketahui, ini berapa warna sih? Tolong jawab, tapi tidak usah dikirim ya. Ini disimpan saja, nanti dijawab pada saat saya tanyakan di pertemuan berikutnya. Itu soal nomor A3.
Lalu soal berikutnya nomor 4. Ya, masih gambar yang sama, tapi yang ditanya adalah urutan peletakan silindernya. Jadi kalau kalian tadi di atas sudah mengatakan, oke Pak, itu silindernya ada 6. Kita black, yellow, dan segala macam. Nah, sekarang urutannya bagaimana? Urutannya. Yang duluan dicetak warna apa dulu? Tolong dijawab di sini, di nomor 4. Yang A kah? Itu cyan dulu, baru magenta, baru kuning, baru hitam, atau hitam dulu, naik cetak. Habis hitam baru cyan, magenta, yellow, atau hitam naik magenta, baru cyan, baru yellow, baru putih, hijau. Atau apa? Menurut kalian apa nih? Menurut yang kalian pahami apa yang mana nih? Yang A, B, C, D, atau salah semua? Kita nggak tahu. Ya. Inilah salah satu contoh kisi-kisi soal. Kalau nanti terjadi UTS atau UAS, begini soal saya ya. Ada ABCD, pilihan ganda namanya. Pilihan ganda itu, kalian memilih jawaban yang paling benar di antara keempat jawaban itu yang mana. Jadi enak kan? Ada soal, sudah ada jawaban. Tinggal pilih mana yang benar. Itu aja kan? Nggak usah pusing-pusing. Nggak usah buka buku. Ya. Ini udah tahu lah. Karena sudah ada jawabannya kok, tinggal milih. Dan ingat, soal saya di antara 30 soal nanti, pasti ada 1 atau 2 soal yang jawabannya justru tidak boleh dijawab. Ya, kalau kalian menjawab justru jadi salah. Hati-hati. Jadi itulah namanya metode saya untuk mengukur apakah kalian paham atau tidak dengan yang saya sampaikan selama ini gitu. Ya. Berarti ya maksud saya ya. Jadi nanti di antara 30 soal itu ada 1 atau 2 soal yang memang jangan dijawab. Jadi justru kalau kamu jawab akan salah gitu. Jadi kalau kalian kosongkan saja itu betul. Ya. Tapi tidak semua begitu ya. Jadi ada saya sebar nanti beberapa 2 pertanyaan. 3. Oke. Nah, ini adalah contoh soal nomor 4. Soal yang berikutnya nomor A5 itu sekarang kita akan cetak di atas material yang tidak transparan. Ini art paper white di GSM warna putih ya ini. Nah, dengan kertas ini kita cetak di atasnya ya. Maka pertanyaannya adalah pilih jawaban yang benar. Urutannya bagaimana silindernya itu? Apakah cyan dulu, apa hitam dulu, apa yellow dulu ya? Yang mana? Hampir sama dengan pertanyaan di atas, tapi ini kalau di sini adalah karena dicetak di plastik transparan, kalau di sini dicetak di atas kertas yang tidak transparan, berwarna putih. Ya. Oke. Sampai di sini paham dengan soalnya? Paham, Pak. Ya, tolong dijawab. 1 minggu ya. Paham 1 minggu. Nanti tolong simpan aja, nanti kalau saya tanya baru kamu mau jawab. 3 ini 4 soal A5. Oke, udah paham semua ya? 2 kelas paham nih ya. Saya lanjut sekarang dengan ketentuannya. Jadi untuk tugas A1 sesuai dengan A5 tadi, silakan dijawab oleh masing-masing individu mahasiswa ya. Jadi ini soal individu bukan kelompok ya. Dan berusaha menjalankan tugas dengan jujur sesuai kemampuan diri dan berusaha untuk tidak mencontek teman ya. Kemudian jawaban tugas A1 sampai dengan A5 tidak perlu dikirim ke email saya ya dosen, tetapi disimpan saja dan siap menjawab jika ada pertemuan berikutnya ditanya secara lisan oleh dosen ya. Saya akan pilih nanti data kalian siapa yang akan saya tanya ya. Jadi tolong semua bersiap-siap. Tidak semua saya tanyain. Oke, ini soal untuk minggu depan yang bagian A1 sampai A5 ya. Kemudian ini soal untuk yang kedua, yaitu untuk jangka panjang dan dikirimnya setelah lebaran aja. Cukup waktu, yaitu tugas membuat pemisahan warna. Sama ya, contoh memisahkan warna atau color separasi. Objeknya yang kita teliti sama juga ya. Ini ada contoh foto yang belum dipisah warnanya ya. Ini. Lalu, kalau dipisah kan jadi begini, 4. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Mana yang duluan naik cetak saya nggak tahu. Kalian lebih tahu dari saya mestinya. Ya kan? Oke, ini contoh setelah dipisah begini. Bisa juga nanti kombinasi ya. Untuk menjadi 4 jadi 5 warna bisa aja ya. Tergantung daripada kreativitas dari desainernya atau tukang cetaknya. Ya.
Suatu warna kalau dipisah kira-kira seperti ini gambarannya. Ya, cyan, ada magenta, ada yellow, ada black. Ya, masing-masing punya raster sendiri-sendiri. Ya, artinya ada apa? Di sini ada tabung, satu tabung magenta, tabung silinder keempat yellow dan black misalnya gitu kan. Itulah dia perpisahan dari warna ini tadi. Kemudian setelah itu gambar ini adalah gambar type kupu-kupu ya. Kita ambil di area ini deh, yang pojok nih. Kita ambil salah satu ya, yang sedang komplitnya. Nah, ini gambar saya tadi yang sudah dipadu menjadi begini kan, final CMYK sebagai contoh. Di sini kita beri kamera dari loop 70 kali, maka pembesarannya menjadi seperti ini. Karena perhatikan, ya, ada bintik merah, bintik kuning, bintik cyan dan hijau tua atau hitam nih, ya. Bahkan ada juga warna putih di sini. Nah, ini adalah contoh pembesaran image ini dengan menggunakan loop kamera 70 kali pembesaran seperti ini. Jika kalian gunakan kamera yang kemarin saya tunjukkan di video, maka pembesarannya adalah mencapai 400 kali atau 500 kali. Ini akan lebih terlihat lagi di dalamnya, yaitu berapa kemiringannya dan berapa kedalamannya setiap lubang-lubang ini. Ya, kemarin kan sudah saya tayangkan ya videonya. Itu. Jadi karena kita terbatas punya alat ini saja, ya sudah sampai di sini. Tapi lumayan, dari sini juga kita bisa lihat kan di sini. Hijau ini ternyata terdiri dari ada warna biru atau cyan dengan kuning. Ada putih juga, kedengaran dikit sini. Ini ada unsur merah nih, ya. Jadi rasternya memang sudah diatur demikian. Yang kalau kita lihat dari jauh, maka tampaknya seperti ya, sebelah kiri. Ya, ini artinya pembesaran dengan zoom kamera loop 70 kali. Nah, lalu ini contoh lagi sebuah kemasan ya. Sebuah kemasan kue lapis ya. Di sini tampak depan, tampak belakang. Kita sekarang udah mulai nih, udah masuk ke tugas nih ya. Ini contoh aja gambarannya. Cari kemasan seperti ini contohnya ya. Tapi jangan ini ya. Kalian boleh cari yang lain, terserah. Ini sebagai contoh aja. Setelah dapat, kemudian nanti kemasan tersebut kalian bentang. Kalian ukur dimensinya. Berapa lebar, ya, lebar tuh ini. Berapa panjang, ya, panjang dari ujung sana ke ujung sini ya. Dicatat dulu, dicatat, tulis dulu ya. Lebarnya di sini ternyata 60 mm dari ujung sini ke sini. Panjangnya ternyata 275. Tetapi di bagian pinggirnya ternyata ada tekukan. Kaset namanya. Tekukannya itu ternyata 50 mm dari ujung sini ya, 50 mm. Ini juga sama. 50. Kemudian di sini ada area seal atau perekat 10 mm. Oke. Jadi dimensi udah ketahuan ya. Tekukan kiri 50, tekukan kanan 50, lebar kantong 60, lebar sealnya 10, dan panjangnya dari sini ke sini 275. Nah, tolong kalian nanti cari setelah dapat ya, dibentang. Nah, begini dibentang. Jadi ukuran lebarnya menjadi 240, betul kan? Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Dibentang. Ini ditambah ini, ditambah yang kanan, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, maka akan dapat lebar gini. Panjang tetap 75. Ada seal juga, ya kan? Gitu. Ini contohnya jika dibentangkan seperti itu. Paham ya? Contoh kemasan. Nah, ini adalah contoh step and repeat. Jadi pada saat kita mencetak nanti di rotogravure cylinder, kita tidak jangan satu gini kita cetak rugi. Karena mesin itu bisa mencetakkan lebih lebar dari sini, 4 kalinya mungkin ya, atau 3 kalinya gitu. Contohnya bisa 4, bisa 3, tergantung lebar mesin. Spesifikasi mesin seperti apa. Nah, ini kita bikin proses step and repeat. Step repeat itu adalah mengulang langkah dan mengulang gambarnya ke kanan ke kiri ya, atau ke atas bawah. Nah, untuk step repeat di sini sambil contoh satu kemasan untuk diapers ya. Contoh diapers yang setelah dibentang jadinya begini. Awalnya sih kecil sama kayak gini ya. Nah, ini. Tapi setelah dibentang
bentangkan jadi begini. Pitch-nya 110 ya, itu panjang kantong. Kemudian lebar atau up-nya 270. Ya. Nah, ini kita akan melakukan pekerjaan tap and repeat, yaitu dengan dijejer ke kanan, dijejer ke bawah, atas bawah, sampai sebatas maksimal mesin fotograf itu bisa muat. Ternyata dia bisa 3, ya, 3 nih, 1, 2, 3 ya, kanan dan 3 ke atas. Karena kalau 4 nggak muat, mesin kita kurang lebar. Ini juga kalau kebanyakan, nanti lingkaran spidol akan mentok ke bodi mesin dan jadi cacat. Jadi yang optimal adalah seperti ini, 3. Ya. Nah, ini step repeat untuk yang warnanya apa nih, ungu ya, atau biru tua. Nah, kemudian untuk yang warna lain, kuning juga sama, dibikin step repeat 3. 1, 2, 3. Untuk yang warna merah juga 3. 3 ke kanan, 3 ke bawah. Ya. Untuk yang warna apa nih, ungu tua, dekat hitam ya. Ini juga demikian, ya. Dan ini juga demikian, warna hitamnya. Yang ada tulisan Save Night. Oke. Nah, ini yang warna cyan juga bikin 3. Oke. Nah, inilah yang harus kalian buat. Ya. Seperti ini. Jadi tolong kalian cari nanti di minimarket suatu kemasan yang untuk packaging dan diurai seperti ini. Ini yang disebut dengan pemisahan warna tadi. Tapi ya, kalian tidak perlu di step repeat. Ya, tidak perlu step repeat begini. 3 atau 4 nggak usah. Cukup 1 saja yang diurai ini. 1 saja. Sepanjang pitch dan up yang kalian dapat nanti. Ini saja. Ya, kunjungi minimarket, ya. Pilih dan beli satu produk makanan apa saja bebas, ya. Yang Anda sukai, cari yang jenis kemasannya adalah flexible packaging. Flexible packaging ya, bukan kemasan karton atau kaleng atau gelas. Pegang kemasan tersebut dan difoto bersama diri Anda, ya. Supaya saya kenal itu kerjaan siapa, gitu ya. Lalu tuliskan dalam gambar lembar jawaban tugas di bawah foto model bentuknya apa kemasannya, ya. Bisa tunjukin. Kemudian buka kemasannya ya dengan hati-hati, jangan sampai parah atau rusak, dan nikmati isinya. Jadi kalau kalian beli biskuit, tolong dimakan aja biskuitnya, sayang ya. Kalau ada es krim ya diminum es krimnya. Kemudian bentangkan kemasan kosong tersebut seperti contoh tadi di atas dan tuliskan ukuran dimensi tadi, panjang berapa, lebar berapa, silo berapa gitu ya. Lalu lakukan pemisahan warna. Saya merintah yellow black dan putih jika ada putih ya, atau kuning jika kuning misalnya, atau mungkin abu-abu atau perak gitu ya. Saya nggak tahu kamu sampelnya apa. Dengan menggunakan aplikasi software Adobe Illustrator CC 2015 atau 2017 atau Photoshop CC 2015. Ya, terserah mana yang kalian kuasai. Ya. Kemudian setelah kalian pisah-pisah begitu, ya seperti tadi, inputkan hasil pemisahan warna yang telah Anda hasilkan ke halaman berikutnya dari lembar jawaban yang disediakan. Jadi nanti kalian akan saya berikan lembar jawabannya untuk meletakkan hasil pemisahan warna tersebut. Ya, setelah ini saya akan kirim. Nah, ini kemudian selesai tugas individu mahasiswa dengan sebaik-baiknya, maka kirim hasil kerja Anda tanggal 8 Mei, ya paling lambat, ke email saya. Dan tolong diberi subjek yang jelas, yaitu GCK 3B atau GR 3A 3B, yang sama aja ya. Dan nama mahasiswa. Ya. Itu ya. Kalau kalian kan GR, oke, GR berarti 3A atau 3B. Ini akan sampaikan contoh-contoh menjalankan tugas dari beberapa kakak kelas kalian yang sudah pernah diberi tugas yang sama. Ya. Ini contohnya. Jadi nanti ini formatnya seperti ini, template-nya. Tolong tempel gambar kalian, foto bersama sampel contohnya, mungkin kemasan biskuit, es krim, atau snack makanan ringan ya, terserah, bebas. Tempel, kemudian tolong dikasih nama apa, ya, ini berapa, tanggal berapa, ketik aja, ini gampang nih. Nah, yang bawah ini kalau kalian tidak mengerti itu bentuknya apa, kosongin saja nggak apa-apa. Ya.
saya belum tahu Pak, karena belum diajarin bentuk kantong apa nih misalnya. Kosong saja. Tapi kalau sudah tahu silakan ditulis. Ya ini nggak ada pengaruhnya. Kemudian pada lembar kedua dari template tadi tempel diperbesar ini besar sini. Ya. Biasa bisa jelas. Oh berarti yang Anda pilih adalah kemasan kelas susu misalnya. Lalu di halaman ketiga bentangannya tulis tempel sini. Boleh begini, boleh juga vertikal apa landscape terserah. Tergantung kemasannya kan. Ya, dengan ukuran dimensi tadi. Berapa seal, berapa lebar, berapa tinggi. Atau begini juga boleh. Ya. Kalau kantongnya kecil ya cukup begini aja. Misalnya sebelah kiri, depan, belakang, gitu ya. Boleh. Tambak depan, tambak belakang. Tambak bentang. Ya. Harus sama gambarnya. Jadi kalau ini tolak ya tolak semua. Jangan contoh aja ya. Contoh dari kelas yang membuat. Ini yang benar. Ya. Nah kemudian halaman berikut adalah hasil pemisahan warna kalian ditempel sini. 1, 2, 3, 4, atau 5, atau 6. Saya nggak tahu kamu dapat warna berapa. Bukan ini cyan Pak, ini magenta, mungkin ini silver, atau apa, kita nggak tahu. Ya. Kalau gambarnya besar, ya sudah. Ini berarti satu lembar ini isinya satu gambar penuh. Berarti ada 4 lembar kan. 1, 2, 3, 4. Oke, ini contoh-contoh terisi. Kita juga bikin seperti ini. Ya. Ini saya akan sampaikan satu contoh tugas yang saya nyatakan hampir benar. Hampir benar. Kenapa? Nanti saya jelaskan kenapa dikatakan hampir. Ya, belum benar 100%. Nih, ada satu mahasiswa yang mengambil sampel ini, biskuit selimut. Di sini benar nih, katakan ya, ditempel seperti ini, depan belakang. Jadi dia menggambarkan dua sisi ya, sisi sebelah depan begini, belakang begini Pak. Terus dia kasih ukuran nih, lebar silnya 10, tingginya dari ujung ke ujung 100, ya, jadi juga sama, tapi tolak belakang. Dan di sini ada seal di tengahnya nih, dia bilang 10 mili. Lebarnya 75 juga, ya, sama dengan di kiri, silnya 10. Tapi dari gambar ini masih ada yang kurang benarnya. Apa itu? Di sini dia kasih tambahan keterangan nih, A, D, E, C, F, tapi tidak jelaskan maksudnya apa gitu. Dia nggak menjelaskan maksudnya. Itu masih kekurangannya. Jadi kalau nggak mau memberi keterangan ya nggak perlu pakai ini. Jadi kalau mungkin mau menginformasikan Pak maksudnya A tuh ini separasi coklat misalnya gitu. Atau ini mungkin D ini apa mungkin gerigi atau apalah gitu ya. Jadi kalau memberikan informasi tolong sekalian ditulis yang lengkap maksudnya apa. Ya, jadi ini saya katakan hampir benar. Ya hampir benar. Kemudian kedua ini. Ini adalah hasil pemisahannya. Tapi masih saya nyatakan hampir benar. Kenapa? Coba perhatikan. Kalau kalian melihat gambar ini, ya, ini warna barcode. Apa nih warnanya? Apa coba? Hitam putih. Hitam. Kemudian tulisan-tulisan ini, keterangan isinya apa, cara pakai gimana? Hitam kan? Ya. Hitam. Oke. Tapi dia pada saat memisahkan warna, di sini hitam, betul. Barcode hitam, betul. Kenapa di merah ada tulisan juga merah? Kenapa di tempat biru ada tulisan biru? Dan kuning malah nggak ada. Nah, ini saya katakan belum benar atau hampir benar. Karena kalau kalian bikin seperti ini pemisahan warnanya, maka bagian operator printing akan sulit untuk mencetak pas gambar ini dengan gambar ini gitu. Karena hitam di sini harus numpuk persis dengan warna merah tulisan di sini dengan warna biru di sini. Jadi tolong kalau warna hitam ya sudah hitam saja yang ada tulisannya, yang ini jangan ada tulisan ini gitu. Ya. Demikian juga ini barcode. Oh, barcode katanya benar nih, barcode-nya dibikin hitam, tapi di sini hilang nih, ada. Ya kan? Atau dia crop saya nggak tahu deh. Pokoknya di sini enggak, dia nggak cantumkan aja. Ya. Tapi di warna tulisan-tulisan ini terlihat di sini masih bertumpukan nih. Ini warna hitam kok di kuning ada hitam lagi. Atau mungkin bukan, saya nggak tahu karena gambarnya kecil ya. Nah di sini jelas banget kelihatan nih. Di merah ada aturan pakai kandungan gizi segala macam kan. Nanti kalau dicetak di litografer bagaimana coba operator untuk mempersatukan dengan ini? Kan repot. Akibatnya gambarnya nanti menjadi muarei atau buram ya, tumpukan tapi nggak tepat. Ini juga ada biru, ada merah, ada hitam kan makin kacau. Jadi untuk memudahkan operator produksi, tolong buat satu saja. Ini saja, yang ini nggak usah, kosongin aja. Toh nanti juga pada saat mencetak juga ini kan udah muncul di sini. Ya kan? Itu caranya ya.
Jadi tolong nanti template seperti ini, mungkin ada warna putih, tempel aja kalau memang ada ya, atau warna perak atau warna gold, ya tergantung desain yang kalian pilih dari supermarket tadi. Oke, nah, tolong selesaikan tugas ini ya dengan sebaik-baiknya dan kirim hasil kerja saudara paling lambat Minggu tanggal 8 Mei. Ya, Bang Barat ya. Tolong dikumpulkan dengan catatan subjek emailnya tulis D3A atau 3C, nama dan CS. Supaya nanti di komputer saya, di laptop apa di email saya, ini akan berkelompok nih semua. Jadi nggak campur-campur yang AA semua gitu ya. Jadi saya memudahkan saya untuk menilai. Bikin ya. Apakah ada yang mau tanya? Ini udah selesai. Ini aja. Lagi puasa. Jam 3. Kan ada yang mau ditanyakan? Nanti malam saya kirim ini. Gimana? Teman-teman mahasiswa nih? Ini nggak perlu begini ya. Ini nanti pusing lagi. Tapi kalau ada yang mampu silakan. Bagus malah lebih hargai. Cukup satu saja, satu gambar. Oke, bagaimana? Boleh satu grup? Kalau sudah ada yang bertanya, baru sudah jelas ya? Cukup jelas, Pak. Ya, oke. Nanti kalau kurang silakan di WA. Ini saya tutup dulu. Oke, silakan barangkali ada yang mau bertanya atau masih mau difoto lagi. Bagaimana nih? Screenshot. Ini masing-masing kelas mau foto ya, mau foto ya. Ya kelas satu apa? Gabung aja.